Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memasang chassis Roskell pada lokomotif. Ya, pertama-tama kita mengambil dulu template Roskell officialnya. Jadi untuk menginstalnya itu kita harus pakai Roskellnya langsung gitu. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan, kalian masuk ke halaman ini dulu. Linknya nanti saya kasih di deskripsi ya. Kalian get dulu modelnya. Setelah kalian get, kalian buka ke Roblox Studionya, ke bagian toolbox. Nah, nanti muncul ada Roskell Coleman Starter. Jadi ini kita import langsung ya. Nah, ini udah kita import. Sekarang kita cari model lokomotifnya yang mana. Oh iya, sebelumnya kita bisa memindahkan dulu semua sistemnya ini ke folder masing-masing. Di sini ada DCC System Installernya, bisa kalian lihat. Nah, di sini dia bilang DCC System folder dimasukin ke replicate storage. Ya, kita masukin dulu sistemnya, masukin ke replicate storage ya. Setelah itu DCC controller boleh kalian taruh di mana saja, boleh di starter pack, boleh juga di workspace. Nah, ini yang installer tadi bisa langsung kita hapus. Jangan lupa yang Roblox Interaction Giver ini kalian taruh di server script ya, atau mungkin di workspace saja bisa, tapi kalau saya biasanya taruh di server script service. Nah, setelah kalian melakukan step yang tadi, kita lanjut masang si lokomotif kita ini. Nah, kita mau masang sistemnya, kita ambil dulu dari template di sini. Di sini lokomotifnya itu MP15AC ya. Nah, yang harus kita ambil ini tuh apa sebenarnya? Yang kita harus ambil dari sini itu yang pertama, ini pastinya script DCC lokomotif script ya. Habis itu is rolling stock, ini opsional, mungkin bisa diperlukan buat sistem-sistem lain, tapi buat jaga-jaga aja kita bawa ya ini. Habis itu kita scroll ke bawah bagian DCC function dan DCC properties. Di sini juga kita copy, masukkan ke dalam lokomotif kita. Kita copy dulu, Ctrl C ya, atau copy di sini. Kita pencet lokomotif kita. Habis itu kita cara ngepastenya, klik kanan, terus paste into, pakai ini paste into. Nah, sini. Atau kalian bisa Ctrl Shift V ya, Ctrl Shift sama V. Nah, masuk nih. Habis itu kita masukin penggeraknya atau body velocity-nya. Di lokomotif ini ada di bagian base ya. Jadi part base ini sangat berfungsi. Jadi kalau mau biar lokomotifnya jalan, pastikan di lokomotif kalian ada part namanya base. Di sini saya belum ada. Ini saya mau jadikan part ini namanya base. Ini masih namanya message base. Jadi kalau kalian hapus aja. Nah, namain base. Habis itu kita copy yang ada di dalam base ini. Sebenarnya yang hanya diperlukan itu ini aja nih, direction attachment, BV sama body force, ini yang perlu kalian copy. Kita copy lagi, masukin ke base nya, shift V lagi. Nah, udah, pastikan dulu direction attachmentnya sudah pas, yang warna kuningnya. Di sini udah langsung pas ya, udah pas nih ya, kuningnya maju sono. Nah, setelah itu kita masang weldnya, kita masang weld ke lokomotif agar lokomotifnya ini saling terhubung satu sama lain partnya, jadi nggak kayak apa ya, nggak hancur nantinya.
Kalau saya sarankan ini untuk weldnya itu pakai Q Perfection Weld aja. Di sini kita cari aja di sini nih, Q Perfection Weld, atau nanti saya kasih juga linknya di deskripsi. Sini tinggal kita masukin aja nih, masukin ke lokomotif kita. Nah, lalu setelah itu kita bisa setting dulu lokomotif kita. Pertama kali kita setting DCC addressnya, kita rubah dulu addressnya di sini ya. Ini DCC address ini diusahakan jangan ada yang bertabrakan, jangan ada yang sama. Jadi kalau misalnya udah ada yang pakai DCC addressnya, kita ganti, kita pakai yang lain. Di sini karena belum ada 201 ya, ini kan CC 201, karena belum ada address yang value nya 201, jadi saya tulis 201. Kalau misalnya kalian di game teman kalian dan teman kalian udah bikin 201 yang ada DCC nya ini, jangan kalian tumbuk, kalian bedain, misalnya 201 2 atau berapa gitu ya. Pokoknya bebas, serah kalian. Intinya jangan sampai satu DCC ini dipakai banyak lokomotif, lebih dari satu, jangan. Nanti yang berfungsi hanya salah satunya, yang lain nggak berfungsi gitu. Karena ini lokomotif gede, jadi kita perlu ngerubah lagi nih di bagian properties lagi. Yang kita perlu ubah itu max power sama max speed. Nah, untuk max powernya kita rubah dulu ke 999 ini, banyakin aja nih, karena ini kan lokomotif gede, berat, jadi kita rubah ke angka yang sangat besar. Habis itu ke max speed, sesuaikan dengan kalian masing-masing. Kalau mau disesuaikan sama di aslinya 120, tapi kalau misalnya mau max speednya 90 doang bisa, intinya sesuai kalian aja. Nah, habis itu kita pasang nih glider di lokomotif kita. Kalian bisa nyontek dari bawaannya ini. Kalau di sini glidernya ini seperti ini nih, glidernya tuh kayak gini ya dia tuh. Nah, jadi bulat, jadi yang atas tabung kayak gini, terus yang tengah bola, terus yang bawah kotak untuk menahan di bawah rel agar tidak naik ke atas, dia nggak anjlok gitu. Kalian bisa niru kayak gini juga, atau bisa kalian buat sendiri. Nah, karena saya udah pernah buat saya sendiri gitu, jadi saya tinggal masukin aja. Nggak saya tutorin bagaimana cara buat glidernya, tapi kalian bisa niru glider punya saya juga. Nah, glidernya punya saya kayak gini deh. Nah, jadi modelannya kayak gini nih. Ini tabung semua ya bentuknya, tabung semua. Nah, saya taruh di sini. Nah, ini untuk patokan yang pas buat naruh glider itu, kita patokin ke roda kita, roda lokomotifnya. Usahakan naruhin glidernya itu, kan ada 2 glider kita nih, nanti kita naruhnya tuh di ujung roda ini, jangan di bagian tengah, atau ya jangan di tengah sini, jangan di roda bagian sini sama sini, jangan juga di sini sama sini, tapi ditaruhnya di ujung roda ini. Kenapa? Karena kalau misalnya terlalu tengah, nanti lokomotifnya ngegeter, lebih sering anjlok gitu. Tapi kalau kita naruhnya ujung gini, dia nggak geter-geter amat gitu. Mungkin getar nanti, tapi ya nggak, setidaknya ya nggak terlalu geter amat lah, atau bahkan nggak ada getaran. Tapi kalau kalian naruh paling ujung sini juga nggak bagus, karena nanti susah belok gitu. Nah, jadi yang paling baik itu naruhnya tuh di roda bagian depan belakang, patokannya roda aja gitu. Nah, ini udah saya pasang, saya masukin ke dalam lokomotif ya, ke model lokomotif. Oke, udah masuk ya. Nah, ini saya kasih unjuk nih kalau glider versi saya kayak gimana. Jadi kalau punya saya itu kan seperti ini,
semuanya bentuknya tabung, dan bisa kalian lihat di sini dia yang bagian tengah ini nggak terlalu mepet ya, agak direnggangin dikit lah. Mungkin bisa dipasin sama bagian roda yang ini, namanya flange ya kalau nggak salah, namanya flange. Jadi bisa kalian sesuaikan sesuai yang kalian inginkan. Dan yang terpenting, part paling penting itu glider paling bawah ini, biar lokomotif kita tetap dalam rel, jadi biar nggak naik ke atas, nggak anjlok ke atas gitu. Kalaupun misalnya anjlok yang berarti mungkin ini kurang tebal, ini bisa ditebelin ke bawah gitu. Kalau ditebelin ke bawah ini insya Allah nggak akan anjlok. Tapi kalau misalnya tipis gini juga udah nggak anjlok, ya udah tipis aja, nggak usah tebal-tebal amat ya kan. Nah, jangan lupa juga di relnya ini kita matiin collisionnya, balas sama bantalannya kita matiin collisionnya, biar nanti si glider itu nggak apa ya, nggak collide gitu. Jadi tetap di bawah, jadi dia nggak ingin naik ke atas, nembus gitu, si glidernya nembus ya. Nah ini bisa langsung kita coba nih, kita coba langsung ya. Oke, bisa jalan ya sekarang ya. Udah ya. Nah, mantep ya, udah bisa jalan. Oke, mantep. Sekarang kita mau masang coupler pada lokomotif kita. Ya, caranya kalian pergi lagi ke lokomotif yang ada di DCC tadi, di template-nya. Kalian pilih couplernya di sini. Sambil tekan ALT ya, biar dia ke apa namanya, nah bisa langsung diklik gitu ALT, jadi biar kalian nggak susah-susah nyari dalam folder di mana gitu. Langsung pencet ALT aja, terus dipencet sini. Nah habis itu kalian copy aja nih, langsung Ctrl C, masuk ke lokomotif kita lagi, Ctrl Shift V. Oke, sorry, ini jangan di Shift V dulu takutnya. Nah dan nih ya, ini kan kecil nih ya, kalian gedein aja sih, gedein ya kan. Tapi kan ini sebenarnya tuh kan dia bulat nih. Ini kalau kita hapus meshnya, nah ini dia sebenarnya bulat, jadi bulat ya. Tapi kan ada meshnya jadi nggak kelihatan bulat. Tapi kalau misalkan kalian punya mesh couplernya sendiri, kalian bisa timpah aja di sini ya. Ini kalian gedein aja, sesuaikan sama lokomotifnya. Ya, kalau kalian ngerasa ini kegedean, mungkin ini agak sedikit kegedean ya karena apa, karena dia kan tadi meshnya kecil, sedangkan ini buletannya gede gitu. Nah sebenarnya ini kita bisa rubah mesh palsunya, ini mesh palsu kita rubah, kita gedein aja di sini nih, kita gedein misalnya jadi 5. Nah gede kan lo, gede no. Nah ini bisa kalian kecilin lagi nih, kecilin. Nah ini udah main game. Oke, udah jelas ya. Nah ya, atau mungkin ini saya kayaknya kegedean ini meshnya nih, kayaknya 4 cukup ya, 4 aja cukup. 4 1,1,1 atau 1,5 1.5. Nah udah ya, ini cukup ya, cukup ya, ini cukup, udah cukup. Oke, mantap ya. Kita copy lagi, kita duplikat, Ctrl D, kita pindahin ke bagian belakang. Oke. Nah
sekarang kita tinggal masukin lagi ke lokomotifnya. Nah udah nih, sekarang dia udah bisa nyambung satu sama lain lokomotifnya. Ini tinggal kita copy aja. Nah ini saya jauhin nih biar nanti kelihatan dia nyambung kalau dimundurin. Ini yang bagian belakang ini kita hapus aja nih, chassisnya kita hapus. Nah kita coba lagi ya. Wow, brutal ya. Kita majuin. Nah, ini udah berfungsi, cuman terlalu dekat. Nah apa yang tadi saya bilang, terlalu dekat ya, terlalu dekat ya. Maka dari itu kita agak sedikit majuin atau mundurin lagi dianya nih. Tinggal kita sedikit maju atau mundurin. Ini kita mundurin ini nih. Kira-kira nah patokannya tuh ini nih, di cow hanger saya ini kan dia ya agak sedikit mancung ke depan gini ya. Jadi kita lebihin lagi nih, kopler kita usahain agak melebihi batas ininya nih ya. Jadi dia lebih gitu ya, lebih ya. Nah, ini kan terlalu maju nih, gimana nih terlalu maju. Nah ini bisa kita rubah lagi mesh di sininya, kita rubah lagi meshnya. Ini kayaknya jangan dua-dua lokomotif ya, satu lokomotif aja nih cukup kita ngerubahnya. Nah meshnya kita bisa, aduh mana nih. Nah meshnya kita rubah offsetnya mungkin jadi 0.5 0.25. Nah ini 0.25 udah cukup nih ya, 0.25. Oh kita cek lagi. Nah ini udah pas nih, harusnya udah pas, tapi kayaknya ini dia harus agak ke sono dikit. Kayaknya 0,5 udah pas sih, cuman agak sedikit kita resize lagi ke belakang. Nah segini mungkin. Nah jadi si kotak ini, selection box ini dia sejajarin sama ini atau di tengah sini. Ini bisa kita agak mundurin ke sono lagi nih. Offsetnya mungkin 0,6 ya, 0,6 cukup lah ya. Kita lihat lagi di selection boxnya nih, dia udah kesini lah, udah ya. Nah sekarang kita timpah lagi yang bagian sini, kita delete aja, kita duplikat dari yang sono. Oke udah pas ya, kita cek. Nah udah pas, tapi dia kayak dilihat tuh agak sedikit men nih. Bentar. Nah dilihat tuh agak sedikit, aduh gimana gitu ya. Nah iya, mungkin karena mau apa namanya itu tabrakan tadi. Coba kita majuin dulu. Nah udah nih, udah pas nih. Nah udah pas ya, tadi karena tabrakan aja ternyata, dikirain karena apa. Nah udah pas nih itu ya, udah pas ya. Oh jadi dia kelihatan seperti nyambung. Oke mantap. Nah ini udah berhasil ya. Oke, untuk tutorial kali ini mungkin segini aja dulu. Selebihnya kalau kalian punya problem saat pemasangan atau sesudah pemasangan, bisa kalian hubungi Discord saya, nanti saya kasih juga di deskripsi. Kalian bisa tanya-tanya seputar Roscale, insya Allah nanti saya jawab kalau saya ada waktu ya. Mungkin untuk
video kali ini saya akhiri dulu ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.